Hai Cancer, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Cancer, ini adalah general reading untuk kalian Cancer, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Ingat karena general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil yang resonate, kalau tidak memahami apa yang disampaikan, bisa jadi ini bukan situasi kalian, jadi pesannya juga bukan untuk kalian, oke? Kita akan bahas kira-kira bagaimana sih love life kalian di tahun 2022 secara singkat aja ya. Oke, kalau aku lihat di sini yang ada di situasi ini selain Cancer, Sun, Moon, Rising, atau Venus, aku melihat ada energi Virgo, Libra, kemudian ada Taurus, ada Aries. Ya Virgo cukup kuat ya, sama ada Leo. Aquarius juga ada. Aries juga cukup kuat di sini. Sisanya ada Scorpio, Taurus, ya itu. Oke, itu saja yang aku lihat di sini. Kita langsung menuju ke pembacaan. Kira-kira apa yang akan hadir di love life Cancer, Sun, Moon, Rising, atau Venus di tahun 2022. Tapi ini bisa juga sih sudah mulai terjadi di penghujung menuju ya ke tahun 2022 ya. Oke, Cancer, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Kalau aku lihat di sini Ace of Swords sama High Priestess. Aku sih melihatnya situasinya adalah ketika kalian mengikuti intuisi kalian dan suara hati kalian itu menuntun kalian pada rumah kalian, pada pilihan hati kalian. Itu yang aku lihat di sini. Jadi mungkin saja selama ini kalian entah ya, kalian cek sendiri, apakah kalian selalu menyangkal suara hati dan intuisi kalian, sehingga kalian semakin jauh dari apa yang sebenarnya kalian inginkan, dari apa yang sebenarnya kalian butuhkan, dari apa yang sebenarnya menjadi rumah bagi hati jiwa kalian gitu. Kalian pikir itu adalah jalan yang terbaik, tapi yang kalian rasakan kok kosong, unhappy, gak bahagia. Kalian semakin jauh dari apa yang menjadi kebutuhan jiwa atau hati kalian. Di sini ada oksigen ya. Ini bisa berkaitan sama seseorang, bisa jadi. Kalian semakin jauh dari situ gitu. Dari hal itu atau dari hubungan itu atau dari sosok itu. Dan itu membuat kalian jadi kayaknya merasa makin sakit, bukannya makin bahagia. Jadi kayak kalian, kalau aku lihat di sini, bisa jadi sebagian dari kalian memilih langkah yang berlawanan dengan suara hati dan intuisi. Lalu itu sepertinya adalah jalan yang mungkin saja salah ya, mungkin aja salah, mungkin, atau bukan jalan yang terbaik, bisa jadi. Karena ibaratnya hal itu adalah oksigen. Misalkan bisa jadi orang itu, sosok itu, atau hal itu, atau hubungan itu ya, terserah lah ya. Atau sesuatu itu adalah oksigen buat kalian. Kalian pikir jalan yang kalian pilih itu, yang berlawanan dengan suara hati dan intuisi kalian ya, itu adalah jalan yang terbaik. Kalian selalu menyangkal suara hati kalian, intuisi kalian gitu. Kalian anggap itu jalan yang terbaik. Tapi kok semakin jauh, kalian kayak sulit bernafas gitu kalau kalian di sini, ya. Jadi kayak kekurangan oksigen atau semakin jauh dari sumber oksigen, keadaan oksigen makin menipis gitu ya. Jadi kayak megap-megap gitu loh. Sulit bernafas. Itu situasinya kayak gitu. Aku melihatnya kayak gitu, dan ternyata jalan itu malah menyakiti kalian gitu. Jadi intinya gini lah. Kadang orang itu bingung dengan solusi dari situasinya. Kadang orang itu melihat dari sudut pandang yang gak tepat, yang hanya melihat dari sedikit sisi aja gitu, sehingga solusi atau pilihan yang dia ambil itu gak bisa menyelesaikan masalahnya sebenarnya. Jadi harusnya dia melihat dari sudut pandang yang lebih luas untuk menentukan solusi yang lebih tepat. Ya buat masalahnya, buat situasinya gitu. Kalau aku lihat di sini, mungkin saja sebelumnya kalian suka menyangkal suara hati dan intuisi kalian itu. Dan akhirnya kalian menyesali itu gitu. Jadi jangan sangkal
apa yang intuisi kalian dapatkan. Coba pertimbangkan suara hati dan intuisi itu, gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, kalian mulai mendengarkan intuisi kalian, mendengarkan suara hati kalian, dan itu mengantarkan kalian pada apa yang kalian butuhkan di sini. Mengantarkan kalian pada apa yang kalian butuhkan di sini, oke? Mengantarkan kalian pada destiny kalian ini. Kalau aku lihat di sini ada Four of Wands dan Seven of Pentacles. Ya. Jadi kalian bisa saja sedang berusaha memanifestasikan hal itu ya. Maksudnya kalau aku lihat di sini ya, kayaknya selama ini kalian berusaha menjauh dari ini ya, dari kebahagiaan kalian ini sebenarnya gitu. Cuman aku melihat kalian itu sebenarnya masih memanifestasikan mereka, masih memanifestasikan hubungan ini, orang ini. Karena kita sedang membahas love life, harusnya kita spesifik aja soal love life ya. Berarti hal ini adalah berkaitan dengan seseorang atau hubungan lah ya. Seseorang atau hubungan. Walaupun cinta itu sangat universal ya. Cinta itu universal. Bisa aja nih cinta pada ya pasangan romance gitu ya. Bisa juga cinta pada seseorang ya cinta pada seseorang selain romance gitu ya, platonik gitu, atau pada keluarga, atau ya itulah intinya ya. Tapi kalau aku lihat di sini sih, kalian memanifestasikan hubungan itu, kalian masih memanifestasikan orang itu. Jadi walaupun kalian menjauh dari mereka, kalian itu sebenarnya masih berusaha untuk bagaimana dekat dan kembali sama mereka. Jadi mungkin kalian berpikir gitu ya, mencari-cari jalan, apa jalan yang terbaik, bagaimana harusnya. Tapi begitu kalian mendengarkan intuisi dan suara hati kalian ikuti petunjuk itu gitu ya kan, sampailah kalian pada takdir itu ternyata, takdir, destiny itu maksudnya. Jadi kalau ngomongin soal ini, itu sebenarnya tidak selalu hal yang sudah tertulis memang harus kita jalani gitu. Terkadang ada hal-hal yang masih bisa kita usahakan gitu ya. Kita mau membuatnya seperti apa, meresponnya seperti apa, membawanya bagaimana, kemana gitu ya kan. Masih ada ruang untuk kita berimprovisasi di situ, menentukan atau membentuk destiny itu maksudnya gitu, oke? Aku bacakan pesan di sini ya. Akan tiba saatnya itu terjadi, proses yang mengarahkan padanya hingga soul contract dan misi itu terlaksana. Ada fase dan pelajaran yang harus dilalui. Ada dinamika yang bergantung dari pelaksana tugas. Berikan yang terbaik melalui usaha, intuisi dan suara hati yang akan menuntun, ya kan? Intuisi dan suara hati yang akan menuntun. Jadi kalau kalian sudah melalui fase ini, mungkin ini bisa menempa kalian atau bisa jadi petunjuk kalian bagaimana kalian harus bersikap atau menjalani hidup lah ya ke depannya untuk situasi ini, terutama hubungan kalian dengan orang ini gitu. Nine of Cups, Seven of Cups. Oke. Gini, kalian punya aku melihat di Nine of Cups ini kalian tahu kalian maunya itu yang mana. Perasaan kalian tuh besarnya di mana itu kalian tahu. Keinginan hati kalian tahu di sini. Tapi di sini sepertinya ada pilihan yang ya membuat kalian harus berpikir-pikir dulu. Ya intinya pilihan ini membuat kalian mikir-mikir dan mikirnya lumayan lama sih. Tapi sebenarnya kalian tahu hati kalian itu maunya mana gitu. Cuman kalian masih bingung gitu ya. Cuman gimana ya, namanya manusia gitu ya. Kadang kok udah tahu maunya kemana tapi kok bingung gitu ya. Apalagi kalau keadaannya Nine of Cups kayak gini. Jadi kayak besar hati itu lebih berat kemana itu udah jelas, terlalu signifikan bedanya gitu loh ya. Antara kanan dan kiri lebih berat 8 itu ke arah kanan. Kalau kayak gitu kan harusnya orang mudah untuk menentukan, ya udah ke kanan aja karena 8 ke arah kanan gitu. Beda kalau misalkan 6-5 gitu ya. 6 ke kanan, 5 ke kiri dengan
pertimbangan lainnya gitu ya. Itu mungkin bisa bikin orang bingung dan harus menganalisa lagi kira-kira mana ya yang lebih tepat kayak gitu. Tapi di sini situasinya kalian itu udah benar-benar menginginkan itu, besar dari hati dan perasaan kalian tuh besar ke arah situ. Cuman kalian masih bingung gitu loh. Kenapa gitu? Ya oke lah, situasi orang emang beda-beda. Kita ya berusaha memahami aja lah ya. Cuman gini, kadang itu kalian itu sudah tahu jawabannya apa. Kita itu suka, bukan kita. Maksudnya bukan kita lo aja kali, nggak bercanda. Maksudnya gini, terkadang sebagian orang itu bingung mencari jawaban yang ada di depan matanya. Biasanya gitu. Jadi mereka itu berputar-putar dulu sampai mereka tuh sadar, oh ternyata jawabannya itu ya. Itu kan dari tadi di depan kita. Tapi kenapa nggak sadar gitu? Sebagian orang kayak gitu situasinya. Oke, jadi kalau aku lihat di sini, ya gimana ya? Masih ada kebingungan memang selama ini, tapi karena kalian sudah tidak bisa membendung perasaan kalian yang besar, kerinduan kalian yang besar juga mungkin. Kayak orang itu berusaha menekan keinginannya, tapi keinginannya itu terus besar gitu. Jadi kayak akhirnya meledak aja gitu. Dan itulah yang membawa keberanian besar pada dirinya untuk membuat pilihan akhirnya, untuk bersikap. Karena selama ini mungkin lebih memilih diam, atau memilih pasif, atau memilih untuk mengubur itu gitu ya. Tapi nggak bisa membohongi gitu. Ketika perasaan itu makin besar, meledak, dan kekuatan besar itu hadir dalam dirinya, dan dia berani untuk menentukan sikap kalau kalian di sini, oke? Kekuatan itu ada di dalam diri yang berasal dari keyakinan. Selalu ada pilihan untuk menggunakannya atau tidak. Selalu ada pilihan untuk menggunakannya atau tidak, itu semua terserah kalian. Dan sebenarnya semua itu bermula dari pikiran kalian. Karena pikiran orang itu bisa membuat orang seberani itu, pikiran orang juga bisa membuat orang setakut itu. Oke? Jadi berhati-hati sama pikiran kalian gitu. Oke, di sini ada The Empress, ada Queen of Wands. Aku sih melihat di sini love and passion jelas ya. Orang itu, sosok itu, gambarannya seperti The Empress, seperti Queen of Wands. Kalian sebenarnya passionate banget sama orang ini. Kalian itu nyaman sama orang ini. Kalian suka orang ini. Kalian kagum sama orang ini. Kalian itu inginnya sama orang ini. Hati, pikiran kalian semua mengarah ke orang ini. Cinta, gairah kalian itu semua mengarah ke orang ini. Tapi ya faktor ya situasi kalian macam-macam lah ya, yang membuat kalian akhirnya selama ini mungkin menahan itu, bingung, terus mungkin menjauh gitu ya. Tapi ya kalian melihat sosok ini sebagai ini, The Empress, Queen of Wands gitu ya. Itu adalah tujuan yang benar-benar kalian inginkan kalau aku lihat di sini ya. Oke, jadi ya terserah kalian. Tapi hati kalian tahu mau milih yang mana ya tentunya. Oke, nah aku melihat kayak gini nih. Ini di bottom of the deck ada kartu caring and ada kartu caring, lalu ada kartu heart and homeland ya. Kalau aku lihat di sini, saat kalian mencoba mencintai diri kalian gitu ya, coba untuk mencintai diri dengan cara yang tepat. Orang itu, sebagian orang di luar sana itu suka nggak sadar gitu bahwa mereka sebenarnya belum mencintai diri mereka. Nggak kepikiran gitu. Oh, masa sih? Gue nggak tahu loh kayak gitu, suka nggak kepikiran. Tapi kok nggak kepikiran? Tapi kenapa bisa bilang mereka belum bisa mencintai diri mereka yang dengan tepat gitu? Sebenarnya penilaian itu bahwa mereka belum bisa mencintai diri mereka dengan tepat adalah dari sikap mereka terhadap diri mereka. Mungkin sering mengabaikan, terlalu keras sama dirinya sendiri kayak gitu. Terus selalu mendahulukan orang lain. Itu oke, maksudnya kalau mendahulukan kepentingan orang banyak di atas mendahulukan kepentingan orang banyak sih it's okay ya. Cuman selalu mendahulukan
kepentingan lain yang sebenarnya kalau dipikir-pikir irasional juga, dan terus mengabaikan dirinya, menganaktirikan dirinya gitu. Itu nggak fair loh, nggak fair buat dirinya sendiri gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang menjadi tolak ukur, atau ya salah satu yang sorry itu sih sebenarnya yang menjadi alasan ya, atau sumber penilaian lah ya, kita bisa melihat orang itu udah mencintai diri mereka dengan tepat atau belum gitu lah intinya. Oke, relax. Ya, kalau aku lihat di sini, saat kalian sudah bisa mencintai diri kalian dengan tepat ya, sudah lebih menjaga diri kalian lah ya, take care of yourself gitu. Saat kalian sudah bisa mencintai diri kalian, aku melihat kalian itu justru akan dipandu, ya gitulah, akan dipandu untuk menuju ke tujuan kalian yang sebenarnya kalian inginkan, cuman mungkin kalian suka bingung aja gitu. Tujuan yang mungkin gimana ya, hati kalian inginkan, seperti yang aku bilang tadi, rumah buat hati kalian, buat jiwa kalian gitu. Tujuan yang benar-benar kalian inginkan gitu. Jadi sikap mencintai diri kalian ya, itu akan menuntun kalian pada destinasi ini gitu. Kayak gitu. Jadi mungkin kalian coba mencintai diri kalian deh. Caranya gimana? Mungkin kalian dengarkan suara hati kalian peka lagi sama intuisi kalian gitu ya, take care diri kalian, bukan hanya mengabaikan diri kalian sendiri gitu kan, bukan hanya mengabaikan diri kalian terus gitu loh. Kayak gitu sih kalau aku lihat ya. Jadi mungkin kalian itu terlalu keras sama orang lain tapi agak lembek kalian terlalu keras sama diri kalian sendiri tapi kalian lemah sama orang lain, mungkin kayak gitu kali ya. Tapi gini, intinya kalau kalian sudah take care diri kalian, sudah mencintai diri kalian, langkah kalian itu akan menuju ke sini sendiri gitu. Kalian nanti dapat clue-nya gitu. Mungkin saja sih sebenarnya ketika kalian memilih mencintai diri kalian, mencoba mencintai diri kalian dan mendengarkan diri kalian mendengarkan suara hati kalian kan, akhirnya itu menuntun kalian pada pilihan yang sebenarnya kalian inginkan gitu. Dan mungkin saja itu adalah the Empress di sini dan Queen of Wands di sini, orang itu, cinta itu, hubungan itu, sosok itu gitu ya. Itu kalau aku lihat di sini, yearning. Oke. Jadi kalian merindukan orang ini selama ini gitu. Dan ya itu menyiksa memang ya, namanya juga rindu. Kata Dilan sih rindu itu berat gitu. Kayak gitu. Oke, di kartu ini sebenarnya aku melihat ada potensi kalian itu kembali bertemu. Ada potensi, sebenarnya kesempatan itu ada. Cuman masalahnya kalian ambil atau tidak. Aku melihat kesempatan kalian kembali sama orang itu ada, lumayan besar gitu ya. Oke lah, besar itu relatif tapi bukan kecil juga, cukup terlihat gitu. Tapi masalahnya kalian mau mendengarkan suara hati dan intuisi kalian nggak di sini? Itu sih pilihan situasinya, dan ya kayaknya itu juga yang pilihannya mendengarkan diri kalian atau tidak gitu kali ya. Seperti itu. Oke, aku bacakan pesan dari Life as We Know It Oracle ya. Pastikan sakit yang dirasakan bukan sekedar hadir lalu berlalu. Mengambil pelajaran dari setiap goresannya. Membangun kekuatan dan selalu membuat perubahan yang lebih baik setelahnya, termasuk dalam kehidupan. Iya, di sini sih tulisannya, the more painful your life is, the more you will shine one day. Tulisannya seperti itu. Cuman kalau orang itu tidak belajar dari setiap kesakitannya, situasinya, masalahnya, kapan mereka akan bersinar? Nggak tahu ya, agak lama jadinya progresnya. Karena mereka nggak pernah belajar, mungkin kayak gitu ya. Jadi maksudnya gini, pastikan sakit dan luka yang kalian alami itu nggak sia-sia. Jadi kalau mau itu tidak sia-sia, kalian harus benar-benar belajar dari situasi itu. Karena kalau enggak, gini ya, aku itu pernah observasi.
orang yang mengalami banyak hal-hal gak enak dalam hidupnya, itu bukan berarti mereka lebih pintar, bukan berarti mereka lebih bijak. Kadang gitu, kadang aku bisa bicara kayak gitu ketika aku berbicara sama orangnya sih sebenarnya. Maaf ya, ini pendapat pribadi aku sih, sangat subjektif. Tapi aku berusaha objektif dalam menilai ya. Maksudnya usia ya, maksudnya usianya mungkin banyak gitu ya. Banyak hal yang sudah dilalui. Tapi ketika orang itu misalkan coba dibaca pikirannya dan tingkat dia berpikir itu sampai mana gitu ya. Coba dibacanya tuh mungkin bisa lewat obrolan, ya baca aja gitu kan. Kadang kalau aku lihat sih tidak semua orang yang sudah melalui banyak hal itu mereka bisa lebih bijak, itu belum tentu juga sih. Karena kita juga bisa melihat orang yang sering jatuh di lubang yang sama. Gitu. Jadi banyak hal yang dialami seseorang tidak menjamin dia memang sudah belajar banyak hal juga sih. Maksudnya gini, siswa, murid ya dikasih pelajaran banyak, belum tentu juga loh mereka sudah banyak belajar dari situ. Pelajarannya mereka hadapi banyak, tapi belum tentu juga mereka di situ berpikir gitu loh. Kayak gitu. Jadi bukan jaminan mata pelajaran yang banyak itu membuat mereka daya serapnya itu besar. Kayaknya nggak jaminan ya, nggak tahu ya, sorry kalau aku salah, tapi gini deh, nggak jaminan karena siswa yang sama, murid yang sama, dikasih mata pelajaran yang sama-sama banyak, pasti kan penangkapan mereka beda-beda ya. Maksudnya tingkat mereka belajar beda-beda. Ada yang dikasih pelajaran banyak ya belum tentu mereka paham juga gitu loh, nggak ngerti. Mungkin ya selama ini memang mereka nggak benar-benar belajar, atau ya udahlah nyontek aja gitu misalkan contoh. Tapi ada yang benar-benar berusaha belajar gitu ya, walaupun nggak semuanya bisa dipelajari dengan oke ya, karena terlalu banyak mungkin. Misalkan pikir-pikir lagi lah ya bapak ibu guru, maksudnya kadang kalau murid, kok gue jadi curhat ya, cuma maksudnya ini bukan masalah kuantitas ya, masalah kualitas itu. Jadi bukan hanya menambah memberikan banyak beban gitu loh. Ini gue jadi curhat masalah sekolah kan. Aku bukan anak sekolahan lagi, cuman maksudnya terkadang itu kita bukan hanya fokus pada kuantitas sih. Dan aku juga bukan guru ya, maksudnya guru di sekolahan juga bukan gitu. Iya benar, kalau menurut aku bukan hanya fokus pada kuantitas, memberikan banyak pelajaran gitu kan, bukan fokus memberikan banyak pelajarannya, tapi kualitasnya sih, nggak hanya fokus di kuantitas tapi kualitasnya gitu ya. Tapi bagaimana murid-murid itu bisa berpikir lah ya, maksudnya kadang terlalu banyak kuantitas, terlalu banyak gitu ya, fokus pada kuantitas, terlalu banyak yang diberikan pada mereka. Mungkin mereka tertekan, stres, akhirnya mereka nggak belajar banyak juga, mereka cuma taunya stres gitu, nggak bisa menikmati itu. Mungkin akhirnya yang mereka petik cuma dikit gitu misalkan. Jadi bukan hanya fokus pada kuantitas itu sih maksudnya, tapi kualitas juga itu dipertimbangkan gitu ya. Bagaimana mereka benar-benar bisa dapat poin-poin pentingnya gitu loh. Poin-poin penting itu benar-benar mereka pahami gitu. Ya contohnya ya gini sih. Jadi balik lagi, orang yang mengalami banyak masalah itu bukan berarti mereka juga sudah banyak berpikir atau banyak belajar gitu. Kadang itu datang lalu mereka lupakan, mereka nggak benar-benar mengamati situasinya dan nggak mempelajari situasinya juga. Akhirnya bukan tidak mungkin mereka bisa jatuh ke lubang yang sama lagi gitu. Oke, itu kalau dari aku. Jadi pastikan sakit yang kalian lalui ini tidak sia-sia, maka coba mungkin saja intuisi dan suara hati kalian tuh bisa menuntun kalian di situ. Oke. Lanjut. Menjauh dari circumstances yang tidak sehat bagi
mental membuat hidup seseorang lebih nyaman dan bahagia. Bahagia akan membawanya pada kehidupan yang positif. Frustasi hanya menenggelamkan seseorang pada kegelapan. Frustasi hanya menenggelamkan seseorang pada kegelapan yang tak berujung. Ya iya. Karena gelap jadi nggak tahu ya tujuannya kemana, kan gelap gitu loh. Oke, pesan selanjutnya. Pikirkan lagi sebelum memberi dan berkorban. Akankah ada penyesalan? Jika memiliki harapan di balik itu, lebih baik urungkan niat, singkirkan rasa tidak enak dan rasa takut kehilangan. Oke, jadi pikirkan lagi lah ya. Mungkin maaf banget, ini berkaitan sama intuisi dan suara hati kalian. Ketika kalau emang kalian selama ini berusaha menyangkal itu karena rasa nggak enak atau faktor-faktor yang lain, sering mengabaikan suara hati dan intuisi, hati-hati karena takutnya hal itu hanya membawa kalian pada ketidakbahagiaan aja gitu. Takutnya itu hanya mengarahkan kalian pada penyesalan gitu ya. Itu aja untuk kalian Cancer, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya ya. Good luck buat kalian. Semoga sehat dan berbahagia gitu ya. Itu aja. Oke, take care ya. Bye Cancer.